Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Riyadhus Shalihin Kaliambu Candi Sidoarjo rahimahumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dijadikan apa jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang telah dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita ini berbangsa dan bernegara, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mengutamakan keimanan dan ketakwaan, maka Allah akan melimpahkan, Allah akan membukakan keberkahannya, baik dari langit maupun dari bumi. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa
mengingkari ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, kemaksiatan merajalela, maka sebuah negeri itu akan ditimpa bencana, malapetaka, keruwetan, bahkan terjadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Yang dalam hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itulah jamaah sekalian, begitu pentingnya perkara keimanan dan ketakwaan, baik urusan pribadi kita masing-masing maupun urusan berbangsa dan bernegara. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kenapa kita saat ini harus betul-betul menjadi hamba Allah yang bersyukur jamaah sekalian? Kita sholat Jumat bisa tenang. Nanti kita pulang dari Jumat bisa ketemu keluarga kita, istri kita, anak-anak kita dengan saling bergaul. Karena apa jamaah sekalian? Karena saat ini saudara muslim kita yang ada di negeri Palestina, wabil khusus yang ada di daerah Gaza jamaah sekalian. Yang Gaza itu jamaah sekalian lebarnya hanya 10 km dan panjangnya hanya sekitar 40 km saja. Yang saat ini dibombardir oleh Zionis, oleh Israel, karena lokasinya yang tidak luas jamaah sekalian, sehingga berita terkini sudah meninggal dunia dan insya Allah syahid sudah sekitar 7.000 jamaah sekalian. Karena beda jamaah sekalian ketika kita menyaksikan peperangan antara Rusia dan Ukraina, yang negaranya, yang wilayahnya sama-sama besarnya, sehingga peperangan pertempuran itu hanya di perbatasan saja. Mungkin 15 kilo, mungkin 20 kilo di perbatasan, tapi wilayah yang lainnya ya aman-aman saja. Tapi bagaimana kalau kita rasakan di Gaza jamaah sekalian, yang lebarnya hanya sekitar 10 km dan panjangnya hanya sekitar 40 km. Dan Zionis Israel begitu ngawurnya, ini jamaah sekalian, begitu ngawurnya. Karena kalau kata orang Jawa, lek-lekan, dan tentunya agar sipil tidak terlalu banyak korban, sebaiknya Israel menyerang dari darat. Tapi gak berani memang jamaah sekalian. Walaupun Hamas itu hanya sekumpulan pasukan kaum muslimin, bukan institusi negara,
tapi karena kezaliman yang dirasakan berpuluh-puluh tahun, yang dulu kita saksikan hanya mampu melawan dengan ketapel, dengan batu, tapi dengan semangatnya yang luar biasa ketika mempunyai peralatan senjata yang lumayan, kita saksikan begitu luar biasanya dia berani untuk melawan. Dan Israel pun gak berani, jamaah sekalian, sampai manggil-manggil Amerika, manggil Inggris, manggil Prancis. Tapi intinya jamaah sekalian, walaupun di daerah Gaza itu begitu kecil, yang dihuni oleh 2 juta kaum muslimin, banyak keberkahan jamaah sekalian. Maunya Israel memang kepingin menghabiskan, menghancurkan, tapi keberkahan diantaranya jamaah sekalian, kaum perempuan di Gaza itu ketika melahirkan rata-rata lebih dari 2 jamaah sekalian. 2, 3, 4, 5. Dan keberkahan lagi jamaah sekalian, orang-orang pemuda-pemuda Gaza itu, dari 2 juta penduduknya itu, ribuan yang hafal Al-Quran jamaah sekalian. Dan Hamas inilah yang pasukannya namanya Izzuddin Al-Qassam, dari pemuda-pemuda yang hafid Quran ini jamaah sekalian. Dan yang dicari adalah mati syahid, iskari iman al-mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itulah kenyataan saat ini yang kita bisa saksikan jamaah sekalian. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin harus ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Dan termasuk juga jamaah sekalian firman Allah Subhanahu wa taala yang harus juga kita ingat jamaah sekalian, agar kita senantiasa bersatu kaum muslimin. Baik itu urusan internasional maupun urusan nasional, baik sosial masyarakat, baik itu ekonomi, baik itu juga politik, harus bersatu. Dan bersatu itulah yang dulu negeri kita menjadi merdeka, yang sebelumnya belum bersatu juga bertahun-tahun mengalami penderitaan penjajahan, termasuk yang adanya Sumpah Pemuda itu. Dan inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya bihablillah, dengan tali Allah, tali Allah, agama Allah, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah kalau ingin menang. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah sesama orang yang bertakwa. Jangan tolong menolong dengan orang yang kufar, orang yang munafik,
orang yang senantiasa merugikan kaum muslimin. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Lalu termasuk jamaah sekalian, kita diingatkan oleh Rasulullah bahwa kaum muslimin itu adalah bagaikan satu tubuh, kata Rasulullah. Bagaikan satu tubuh. Kalau kita menganggap satu tubuh jamaah sekalian, ketika bagian tubuh sakit, pasti ketika tubuh itu normal, ketika tubuh itu sehat, pasti yang lainnya akan merasakan. Contohnya ketika kita sakit gigi jamaah sekalian, pasti tangan kita, kepala kita, badan kita menjadi demam karena hanya sakit gigi itu. Ketika ada bagian tubuh yang sakit, tapi tubuh yang lain tidak merasakan sakit, pasti tubuh itu bermasalah. Tubuh itu bermasalah. Dan juga diingatkan oleh Rasulullah jamaah sekalian, kaum muslimin itu bagaikan sebuah bangunan. Maksudnya apa jamaah sekalian? Saling menguatkan, saling tolong menolong tadi. Kalau ta'awanu 'alal birri wat taqwa tadi. Inilah jamaah sekalian yang menjadi PR kita ketika kita menginginkan yang namanya izul Islam wal muslimin, kejayaan Islam dan umatnya dan kaum muslimin, baik di tingkat dunia maupun di tingkat nasional. Ini jamaah sekalian. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ada syekh jamaah sekalian. Syekh ini terkenal bapaknya para mujahid. Bapaknya para mujahid, yaitu namanya Syekh Abdullah Azza yang sempat berjihad di Afghanistan, termasuk di Palestina. Dia mendapatkan gelar bapaknya para mujahid. Pernah ditanya jamaah sekalian, wahai Syekh, kenapa kaum muslimin sangat sulit dan sangat susah bersatu? Ini jamaah sekalian. Wahai Syekh, kenapa kaum muslimin kok sangat susah dan sulit bersatu? Kenapa? Ini kita ingat-ingat jamaah sekalian, jawaban seorang ulama plus ulama yang mujahid jamaah sekalian. Wahai santriku, tolong dengarkan. Usaha kita, usaha kalian, usaha kaum muslimin untuk kepingin bersatu, kepingin bersatu, tapi dibandingkan mereka, kaum kufar, kaum munafikin, kaum fasikin, kaum musyrikin, kita itu belum ada apa-apanya dengan usaha mereka, ikhtiar mereka agar umat Islam terus berpecah belah, agar umat Islam tidak bisa bersatu. Kita belum ada apa-apanya, ikhtiar kita, usaha kita. Artinya apa jamaah sekalian? Orang-orang yang tidak menginginkan izul Islam wal muslimin, tentunya mereka dengan berbagai cara agar umat Islam tidak bersatu. Itu jamaah sekalian. Entah itu diciptakan ini, entah itu diciptakan kelompok ini, entah itu dibuat isu ini, yang penting umat Islam tidak bersatu. Karena mereka paham jamaah sekalian, ketika kaum muslimin bersatu pasti menang. Dan mereka paham. Dan ini yang harus kita sadari, baik tingkat internasional maupun tingkat nasional, baik urusan ekonomi, sosial, urusan politik, harus bersatu.
Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada akhirnya jamaah sekalian, apa yang bisa kita lakukan kepada saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina? Yang bisa kita lakukan jamaah sekalian yaitu yang namanya 3D. 3D jamaah sekalian. Yang pertama ingin menikah doa. Doa usilahul mukminin. Doa itu senjatanya orang-orang beriman. Yang kedua jamaah sekalian, yang kedua adalah dakwah. Kita sampaikan di mimbar khutbah, di pengajian, di sosmed kita apa adanya yang ada di saudara kita di Palestina. Bagian daripada upaya kita. Dan yang ketiga yakni donasi. Kita sumbangkan sekemampuan kita. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan pertolongan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.